Hai teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini aku mau share lagi ya aktivitas aku sebagai ibu rumah tangga yang pekerjaannya urus rumah, anak, dan suami. Nah, jika kalian butuh motivasi beberes rumah, bisa tonton video aku yang ini. Siapa tahu dengan menonton video aku kalian jadi termotivasi buat ikut beberes juga. Nah, oke, langsung aja ke videonya ya teman-teman. Jadi ini itu video lanjutan dari video yang kemarin itu. Karena durasinya terlalu panjang, makanya ini aku bagi jadi dua aja. Nah, di sini aku tuh mau masak cumi hitam gitu ya teman-teman. Ini kemarin aku tuh beli 1 kilo harganya 55.000. Nah, kalau di tempat kalian harganya berapa nih teman-teman? Kalau di sini harganya itu emang mahal banget ya teman-teman. Untuk ayam di sini tuh satu ekornya juga udah tembus harga 63.000 gitu teman-teman. Nah, ini untuk bumbunya aku kan pakai bumbu ulek gitu karena aku tuh nggak punya blender ya teman-teman. Terus ini aku kasih garam, aku kasih royco. Aku tuh biasanya pakai royco gitu ya, nggak pakai micin. Nah, aku tuh emang lebih suka masak itu cumi hitam gini ya teman-teman, karena emang dari kecil ibu tuh kalau misalkan masakin cumi itu pasti cumi hitam gini. Tapi biasanya ibu tuh masaknya yang sotong kecil-kecil gitu teman-teman, itu lebih gurih gitu. Nah, untuk airnya ini aku kasih air dikit gitu ya teman-teman, yang aku taruh di cobek karena sayang ya kalau misalkan bumbunya itu kebuang-buang, jadi aku kasih airnya di sini aja. Nah, sambil nunggu cuminya itu matang, ini aku mau sekalian beres-beres kamar karena kamar aku tuh berantakan banget gitu ya teman-teman. Pokoknya seperti ini keadaan rumah aku tuh setiap harinya ya teman-teman, pastinya berantakan terus. Walaupun udah dibersihin tapi nanti nggak lama itu berantakan lagi. Nah, ini anak-anak juga habis mainan uang logam gitu, dihambur-hambur gitu ya teman-teman. Ini juga spraynya mau aku kebrasin dulu, nggak aku ganti karena baru aku ganti gitu ya, jadi cuma aku kebrasin aja. Nah, untuk sekarang ini adik Aza aku pakein pampers aja sementara ya teman-teman, karena aku lagi fokus ke lahiran. Jadi untuk sementara adik Aza itu pakai pampers lagi. Tapi nanti kalau aku udah free, udah nggak udah lahiran, otomatis adik Aza juga aku lepasin pampers lagi karena udah besar juga ya teman-teman. Sekarang usianya adik Aza itu udah 20 bulan gitu. Nah, ini untuk spraynya itu biasanya dipakai buat selimut gitu ya teman-teman. Jadi ini mau aku lipat dulu. Oh ya, di sini aku juga mau cerita pengalaman aku melahirkan dua anak aku ya teman-teman. Jadi lahiran kakak Nabila sama adik Aza gitu. Jadi dulu itu aku kan nikah di tahun 2018 gitu teman-teman. Dan waktu itu pernikahan ke bulan keempat itu aku kan hamil. Tapi kehamilan aku itu nggak bertahan lama ya teman-teman, cuma 2 bulan aja tiba-tiba itu keluar flek gitu. Dan waktu dicek ke dokter kandungan katanya janin aku tuh udah nggak ada detak jantungnya. Nah, otomatis sore harinya itu aku langsung dirujuk ke rumah sakit buat kuret gitu teman-teman. Jadi aku kuret di rumah sakit, terus kata dokternya itu kalau misalkan mau punya anak lagi itu dijarakin paling nggak minimal 6 bulan gitu. Jadi aku suruh KB, tapi waktu itu aku nggak mau KB gitu ya teman-teman, karena aku udah kepingin banget punya anak. Dan selang 11 minggu setelah kuret, alhamdulillah aku dikasih amanah lagi, aku hamil lagi, yaitu hamilnya kakak Nabila. Nah, pas hamilnya kakak Nabila itu aku benar-benar teler ya teman-teman. Aku tuh mabok sampai usia kehamilan 4 bulan. Dan setiap mau maghrib itu aku pasti nggak bisa ngapa-ngapain, cuma bisanya tiduran, nggak bisa makan, nggak bisa jalan gitu teman-teman. Jadi cuma tiduran aja. Dan menjelang subuh itu biasanya aku mual-mual gitu. Jadi selama aku hamil selama 4 bulan itu aku makannya cuma kayak umbi-umbian, terus juga roti gitu teman-teman.
karena aku tuh pas hamil anak pertama itu kan sama sekali nggak mabok ya teman-teman. Aku tuh masih bisa motoran, makan juga enak, gerak juga enak gitu. Nah kata temanku tuh ada yang bilang kalau misalkan hamilnya tuh nggak mabok itu kandungannya lemah kayak gitu. Jadi aku tuh niat dalam hati gitu kalau misalkan aku hamil lagi aku tuh pingin mabok gitu ya teman-teman. Nah kebenaran pas hamilnya kakak Nabila itu beneran aku mabok ya selama 4 bulan gitu. Dan selama hamil kakak Nabila itu lumayan drama juga pas mau lahirannya, karena kakak Nabila itu lahir lewat HPL gitu ya teman-teman. Jadi dulu tuh kakak Nabila lahir di usia 42 week, dan itu tuh nggak ada kontraksi sama sekali. Terus kata dokternya suruh kontrol lagi di hari Jumatnya, dan aku tuh kontrol dan kata si dokternya itu air ketubannya itu udah dikit, terus juga udah keruh. Dan aku tuh kan kepingin lahiran normal gitu ya teman-teman. Jadi dokter aku tuh menyarankan untuk induksi, jadi aku tuh langsung mau gitu. Jadi pas hari Jumat itu aku langsung diinduksi gitu ya teman-teman selama 2 hari. Nah di induksi aku tuh nggak ada reaksi ke tubuh aku gitu teman-teman. Jadi tetap nggak ada kontraksi juga selama hari kedua. Terus dokter aku tuh bilang ini tuh kesempatan terakhir. Jadi di hari kedua itu aku tuh dikasih kesempatan terakhir sampai malam hari. Kalau misalkan nggak ada kontraksi juga otomatis aku dioperasi gitu ya teman-teman, di sesar. Tapi alhamdulillah ya teman-teman, itu pas jam 9 malam di hari keduanya itu aku langsung pembukaan 7 teman-teman. Tadinya di jam 5 sore itu belum ada pembukaan sama sekali, setengah senti aja nggak ada gitu ya teman-teman. Tapi pas jam 9 malam dicek, alhamdulillah itu pembukaan 7. Langsung aku tuh dibawa ke tempat bersalin gitu ya teman-teman, ke ruangan bersalin. Dan alhamdulillah aku lahirannya normal ya teman-teman. Dan untuk beratnya kakak Nabila pas lahir itu 2,7, jadi bayinya itu kecil. Tapi alhamdulillahnya aku bersyukur itu aku bisa lahiran normal gitu ya teman-teman, walaupun penuh perjuangan. Nah selama melahirkan anak pertama sampai anak kedua itu kan aku benar-benar nggak ada yang nemenin ya teman-teman. Jadi cuma sama suami aja, nggak ada orang tua yang datang ke sini karena emang jaraknya juga jauh. Jadi aku tuh cuma sama suami aja tanpa ART juga teman-teman. Jadi aku ngerjain pekerjaan rumah sendiri, dibantuin sama suami kalau misalkan suami pulang kerja. Nah untuk lahirannya adik Aza itu juga ada drama juga, tapi nggak menegangkan kakak Nabila ya teman-teman. Waktu kakak Nabila aku tuh udah deg-degan kalau aku disesar gitu teman-teman. Nah untuk lahirannya adik Aza itu ada trouble juga. Kata dokternya itu bayinya udah kegedean, itu di usia kandungan 8 bulan. Jadi adik Aza itu beratnya udah 3 kilo gitu teman-teman di usia 8 bulan itu. Dan kata dokternya itu aku suruh induksi lagi, tapi ini beda dokter ya teman-teman. Ini itu dokter yang ada di bidan di dekat kontrakanku yang bilang kayak gitu. Dan aku tuh bolak-balik di VT gitu ya teman-teman. Katanya kepala bayi aku itu masih jauh gitu, jadi dokter itu menyarankan untuk induksi aja. Dan aku tuh udah sempet dikasih surat rujukan ke rumah sakit gitu ya teman-teman, karena kata dokternya itu riwayat melahirkan aku itu yang anak pertama kan beratnya cuma 2,7, sedangkan aku tuh kan nggak tinggi ya teman-teman. Jadi katanya tuh kalau misalkan nunggu sampai HPL itu takutnya bayinya sampai 4 kilo dan beresiko gitu teman-teman. Nah waktu itu aku sempet deg-degan juga. Malamnya aku tuh langsung datang ke dokter yang nanganin anak aku itu ya teman-teman, karena dokter yang nanganin aku itu dulu dia tuh pro normal gitu. Nah kata dokterku yang dulu itu nggak apa-apa, nggak usah diinduksi. Katanya kalau misalkan diinduksi
otomatis nanti anak ketiga juga harus diinduksi gitu. Jadi dokter aku yang lama itu menyarankan nggak usah diinduksi karena ini juga ketubannya masih bagus, terus juga untuk tali pusatnya itu belum ada pengapuran gitu. Jadi suruh nunggu aja sampai HPL atau sampai ada kontraksi gitu. Nah, untuk kata dokter aku yang dulu itu insya Allah untuk lahiran anak kedua ini itu gampang, karena jarak antara anak pertama dan kedua kan cuma 15 bulan ya teman-teman. Jadi jalan lahirnya itu masih gampang gitu kata dokter aku. Nah, akhirnya aku tuh ngikutin sarannya dokter aku gitu ya teman-teman. Aku nunggu sampai kontraksi sendiri, dan alhamdulillah pas di tanggal HPL nya itu aku udah mules-mules gitu teman-teman. Dan jam 9 itu mulusnya makin intens gitu. Terus suami aku telepon suruh pulang, kan waktu itu suami aku tuh lagi kerja gitu ya teman-teman, jadi nggak cuti. Dan waktu itu suami aku langsung pulang, dan aku langsung dibawa ke bidan. Pas dicek itu udah pembukaan 2, dan aku tuh di sana sempet mainan jimbol gitu ya teman-teman. Nah, di jam 3 sore alhamdulillah adik itu lahir dengan berat badan 3,4 kilo. Nah, alhamdulillah ya teman-teman, walaupun anak aku tuh termasuk besar daripada anak yang pertama, itu lahirannya lebih gampang daripada anak yang kedua ya teman-teman. Jadi benar kata dokter aku yang dulu itu, karena riwayat lahiran aku itu kan jaraknya nggak jauh, jadi otomatis untuk jalan lahirnya itu masih gampang. Nah, nggak lupa juga aku juga minta doa dari ibu aku ya teman-teman. Jadi aku tuh dikasih doa, terus suami aku tuh disuruh baca doa itu, terus nanti ditiupin ke air putih itu, dan aku tuh disuruh minum. Dan alhamdulillah sih emang ya, mungkin karena doa dari ibu jadi semua itu lancar ya teman-teman. Nah, itu tadi sedikit cerita pengalaman aku melahirkan anak pertama dan kedua. Semoga bisa menginspirasi ya teman-teman. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.